Bersama Perubahan, Renald Kasali. Pak Renald, tadi Bapak ingin menceritakan sedikit mengenai buku yang Bapak bawa kali ini, yaitu JK Ensiklopedia. Ya, tentu saja ini adalah mengenai tokoh. Bagus sekali dalam kehidupan kita, Anda calon pemimpin, itu membaca autobiografi ataupun biografi para pemimpin. Ya. Kadang-kadang Anda nemukan dalam kalimat-kalimat atau quotes yang begitu indah dari mereka. Dan kalimat itu berpengaruh pada pikiran kita. Dan di sini ada yang menarik, Intan. Tahu nggak bedanya antara orang sekolah sama orang yang kerja, Intan? Orang sekolah? Dengan orang yang bekerja. Orang sekolah biasanya mungkin sesuai dengan textbook. Orang kerja mungkin dia mempunyai banyak pengalaman yang didapat. Pak JK memberikan penjelasannya. Ya, orang sekolah itu belajar dulu, baru kemudian diuji. Kalau orang bekerja diuji dulu, baru dia belajar belakangan, gitu kurang lebih. Ya. Ada sedikit perbedaan ya? Ya. Sedikit tapi ya benar juga. Tapi di buku ini juga banyak, Intan, banyak kisah bagaimana yang sebelumnya kita tidak pernah dengar. Bagaimana beliau melakukan diplomasi Bugis yang perlu kita belajar nanti ya. Seperti apa diplomasi Bugis dan sebagainya. Iya, baik. Pak Renald, sebelum kita menghadirkan beliau di sini, kita akan menyaksikan dulu VT-nya berikut ini. Ya, kalau begitu langsung saja pemirsa di rumah dan sahabat Perubahan juga Pak Renald Kasali kita panggilkan. Ini dia Bapak Yusuf Kalla. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Terima kasih banyak. Satu kehormatan buat kami. Terima kasih. Mari Pak. Baik, terima kasih. Ya, Pak Yusuf Kalla, terima kasih. Pak, kalau kita bicara tadi saya menyebutkan ada dalam 10 tahun ini kita hanya menyaksikan 2 perubahan besar. Saya tidak tahu masih ada lagi enggak yang lain ya. Tapi itu luar biasa sekali menurut hemat saya. Ya. Ketika Pak JK terlibat dalam perdamaian Aceh, saya bicara dengan masyarakat di Aceh. Ya. Dan belum lama ini dalam seminar di UI, belum saya diminta jadi moderator untuk acara Bapak. Bapak juga menyebutkan bagaimana menangani bencana. Dan ada satu yang menarik ketika di Aceh itu bagaimana memberikan bantuan. Dan kemudian salah seorang staf mengatakan, Pak ini GAM diberi bantuan atau tidak. Kemudian Bapak memberikan jawaban yang sangat dikenang di Aceh. Bapak masih ingat kalimat apa yang Bapak ucapkan? Ya, GAM juga manusia. GAM juga manusia. Oleh karena itu? Harus dibantu. Harus dibantu. Dari sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan. Dan itu adalah sesuatu yang melekat dalam jiwa Bapak. Ya bagi saya dalam hal kehidupan ini siapapun kita tidak bisa beda-bedakan. Tidak bisa membedakan. Dalam perang, dalam apapun, ketika bencana itulah manusia sama seperti kita. Jadi Bapak melihat itu soal sesama ya. Bagaimana sesama manusia. Karena soal kehidupan. Kalau kita tidak bantu dia bisa tidak makan. Kalau tidak makan dia kan bisa berbahaya. Berbahaya bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Orang lain.
Ya. Dan apapun sebagai bangsa dalam hal agama itu mewajibkan kita membantu orang yang sulit kan? Ya. Tanpa melihat agamanya pula. Oh, tanpa melihat. Tanpa melihat agamanya pula. Ya. Apa yang Bapak lakukan di Aceh sehingga kemudian bisa menstimulasi perubahan seperti itu? Kalau soal perdamaian tentu pandangan pertama yang saya sampaikan kepada siapa saja bahwa Aceh itu kita punya bangsa, sesama bangsa. Bahwa ada yang nakal, ada yang benar-benar, ya ini nakal tapi dia bagian daripada bangsa ini. Kan itu ya kita tidak bisa menjadi musuh terus-menerus, harus kita bicara. Yang kedua ialah berdamai jauh lebih mudah daripada berperang. Berdamai jauh lebih mudah daripada berperang. Iya, karena baik korbannya pasti tidak ada kekhawatiran, korban atau juga ekonomi pasti jauh lebih baik berdamai dibanding perang. Apapun. Dan buat apa perang dengan bangsa sendiri? Nah, itu pikiran mendasari bahwa ini harus kita upayakan perdamaian daripada terus-menerus perang kita. Padahal ada kata mutiara yang lain, yang sisi lain, pandangan lain, yang mengatakan cinta anak manusia itu seperti perang Korea. Kenapa itu? Mudah diawali tapi sulit diakhiri. Oh iya. Begitu ya. ternyata hal yang sulit itu bisa diatasi ya. Ya bisa. Selama saya percaya kepada sesama manusia kita semua. Kalau kita bisa berbicara, berdialog, ya tentu kita bisa berkompromi. Karena perdamaian itu artinya kompromi. Perdamaian itu artinya kompromi. Iya. Termasuk kita bagaimana menaklukkan diri kita sendiri. Iya betul. Artinya apa yang kita dapat berikan, kemudian apa yang kita ingin terima. Nah, disitulah letaknya kompromi. Tapi berkompromi untuk sesama bangsa, itu suatu pilihan yang terbaik. Bahwa sebelumnya telah berbuat sesuatu yang merugikan, tapi kalau dihentikan, itu kan sudah merupakan langkah yang baik. Langkah yang baik. Tapi ketika Pak JK ingin menawarkan itu, apakah pihak sana juga sudah siap menerima itu? Tentu tidak mudah. Ya. Selalu setiap perdamaian itu kendala pokoknya saling percaya. Kita tidak percaya sama mereka, dan mereka tidak percaya kita. Sama-sama begitu? Ya, karena itu yang paling pokok ialah bagaimana menjembatani kepercayaan. Bagaimana tulus sehingga mereka percaya bahwa apa yang kita bicarakan, kita dapat laksanakan. Itu poinnya di situ. Itu poinnya di situ. Anda masih ingat momen krusial apa yang terjadi dan Pak JK sendiri saksikan dengan teman-teman dari GAM saat itu? Memulainya pembicaraan dan percaya bahwa apa yang kita ucapkan itu dapat kita laksanakan. Memulainya. Nah, disinilah dibutuhkan pendekatan, ketulusan. Ya mungkin juga seperti yang disampaikan kata-kata pertama itu bahwa ya pada saat tsunami siapapun gampang kita bantu. Itu mereka melihat bukti di situ. Mungkin di situ salah satu bahwa memang pemerintah ini tulus untuk memegang kata-katanya. Salah satunya. Di sampingnya juga tentu pendekatan teman-teman bersama saya. Kedua dibutuhkannya mediasi yang bridging the trust, menjembatani kepercayaan. Itu luar negeri? Iya. Luar negeri. Nah, itu teknis lah. Teknis ya, begitu maksud teknis. Oke, baik. Tapi mungkin juga kita ingin bicara masalah yang sangat menonjol yang tidak pernah lupa dalam ingatan kita, yang belum kita lupa sampai hari ini, yaitu konversi dari minyak tanah menjadi gas. Ya. Saya tahu persis itu Pak JK banyak terlibat di situ, bahkan setelah jalan Pak JK sudah tidak jadi lagi, tidak menjadi wapres lagi. Tapi ketika Pak JK tidak jadi wapres, itu ledakan terjadi di mana-mana. Apa yang Bapak pelajari? Esensi apa yang Bapak pelajari dari kejadian itu? Ialah bahwa pertama cara berpikir kita itu masalah efisiensi. Bahwa jauh lebih efisien memakai LPG dibanding minyak tanah. Itu Bapak hitung semuanya? Hitung semuanya. Kemudian baru kita jauh lebih bersih dan jauh lebih murah. Benefitnya kelihatan? Kelihatan, semua akan untung. Nah, kemudian baru kita balik ke teknisnya macam mana. Saya ingin sampaikan seperti tadi, inilah perubahan yang terbesar di dunia. Yang diakui oleh Asosiasi LPG Internasional. Tidak ada negara yang bisa merubah 56 juta
keluarga Ya. memasak, cara memasak dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun. 3 tahun. Ya. India hanya sanggup merubahnya setiap tahun 500.000 keluarga. Oh, Kita jauh merubahnya 15 juta setiap tahun. Satu tahun. 15 juta setiap tahun. Sehingga sudah 3 kali konferensi internasional, Indonesia diminta menjelaskan bagaimana caranya. Saya 2 kali diminta bicara. Ya. Nanti ada terbit buku internasional, bukan kita, Ya. yang menjelaskan itu bagaimana merubah itu menurut cara kita. Ya. Nah, seperti saya katakan, pertama kali ialah menghitungnya dengan baik, kemudian menjelaskannya kepada masyarakat, Ya. kemudian kita mengajak masyarakat, kedua memberikan insentif agar dia memulai. Jadi pay them to play. Ya. Kita membayar mereka atau memberi insentif Iya. agar mereka mau menjadi pemain di situ. Iya, begitu. Pelaku perubahan. Pelaku perubahan. Karena seperti Pak Rena mengatakan tadi, tidak mudah memiliki perubahan. Semua tidak percaya bahwa nanti meledaklah, nanti apalah, nanti mahal lah, apalah, nanti tidak ada. Saya